Oke, baik. Kegiatan belajar 1. Di sini penyusunan KTSP dan rancangan pembelajaran materi esensial di kelas 3. Pengertian KTSP, KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. KTSP memberi keleluasaan penuh setiap sekolah mengembangkan kurikulum dengan tetap memperhatikan potensi sekolah dan potensi daerah sekitar. Nah, berikutnya, Mbak. Ya. Baik, untuk landasan implementasi KTSP sendiri, yaitu aturan, dan yang kedua standar isi, dan yang ketiga standar kompetensi. Untuk aturan sendiri, ada beberapa aturan. Yang pertama dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang berikutnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 36 sampai dengan 38 PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 17 ayat 2. Permendiknas Nomor 24 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 tentang SI dan Permendiknas Nomor 23 tentang SKL yang menyatakan sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Dan yang ketiga itu standar isi. Standar isi di sini mencakup lingkup materi tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dan yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan di sini merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dengan Kemendiknas Nomor 23 Tahun 2006. Dan yang berikutnya, ya, baik. Untuk pelaksanaan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KTSP adalah melakukan analisis konteks. Analisis konteks dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, mengidentifikasi standar isi, SI, dan standar kompetensi lulusan atau SKL sebagai acuan. Dan yang kedua, menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program. Yang ketiga yaitu menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar. Komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri, dan dunia kerja, sumber daya alam, dan sosial budaya. Ini yang berikutnya tentang, dan lanjut Mbak Sulis. Dan yang selanjutnya yaitu mekanisme penyusunan. Tentang mekanisme penyusunan KTSP dijabarkan dalam 3 hal, yaitu tim pembentukan dan instansi yang terlibat dalam tim penyusun KTSP, kemudian pemberlakuan KTSP, dan bagaimana bentuk pelaksanaan penyusunan KTSP. Nah, untuk tim penyusunan KTSP, pada SD, SMP, SMA, dan SMK terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota.
Tim penyusun KTSP pada MI, MTS, MA, dan MAK terdiri dari guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Dan pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Dan yang kedua yaitu pemberlakuannya. Pada SD dan SMP setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK. Dan pada MI, MTS, MA setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh debat. Dan untuk yang ketiga yaitu pelaksanaan penyusunan KTSP. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah atau madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan atau lokakarya sekolah atau madrasah dan atau kelompok sekolah atau madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Tahap kegiatan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan secara garis besar meliputi penyiapan dan penyusunan draft, review dan revisi, serta finalisasi. Kemudian yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Dan yang kedua, beragam dan terpadu. Dan yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum di sini dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Dan yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Jadi pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Dan yang kelima yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Dan yang keenam, belajar sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Dan yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang berikutnya yaitu komponen KTSP. Komponen KTSP terdiri dari satu, visi dan misi satuan pendidikan, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, dan yang ketiga struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang keempat kalender pendidikan, dan yang kelima silabus, dan yang keenam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Lanjut Mbak Tia. Baik. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami Mbak Melta Deagenis. Ya, monggo. Mbak Melta. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan saya bacakan presentasi kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf ya karena sinyalnya agak susah, barangkali nanti suara saya ada gangguan. Yaitu penyusunan komponen KTSP. Yang pertama adalah mengisi kolom identitas sekolah, itu contohnya nama sekolah, alamat. Kemudian yang kedua adalah merumuskan visi sekolah,
Visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang. Kemudian yang ketiga, merumuskan misi sekolah. Misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Misi merupakan penjabaran dari visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan dalam mewujudkan visi. Next, Putih. Kemudian yang keempat, merumuskan tujuan satuan pendidikan sekolah. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian menyusun struktur dan muatan kurikulum. Aspek yang perlu ditetapkan antara lain mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, tuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, penjurusan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Next, Putias. Kemudian yang terakhir, yang keenam, menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan acuan kegiatan akademik dan non-akademik di sekolah. Next, Putias. Kemudian ada pengembangan silabus. Next slide, yes. Pengembangan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Next, Putias. Kemudian prinsip pengembangan silabus ini ada beberapa prinsip. Yang pertama, silabus harus ilmiah, kedua relevan, ketiga sistematis. Tidak terdengar, Gi. Jelas. Atau jelas, bisa. Kalau saya jelas ini, sinyalnya bagus. Lanjut saja, Nggih. Ya, ada prinsip pengembangan silabus, saya ulangi. Silabus harus ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel dan harus menyeluruh. Next, Bu. Kemudian di modul ini ada contoh model silabus. Ada 2 contoh. Yang pertama, bisa dilihat semuanya ya teman-teman. Ini contoh yang tidak menggunakan kolom ya. Kita tulis ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, kemudian dituliskan pula standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Next, Putias. Kemudian ada contoh model silabus yang berbentuk kolom. Jadi yang tadi sebelumnya dituliskan satu persatu, sekarang dibentuk menjadi kolom. Sama, dituliskan nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kemudian dibuat per kolom, ada kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan. Next, Putias. Langkah pengembangan silabus. Langkah yang pertama adalah mengisi kolom identifikasi, kemudian mengkaji standar kompetensi, mengkaji kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, lalu menentukan sumber belajar. Next, Putias. Kemudian struktur kurikulum mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk sekolah dasar. Ilmu pengetahuan alam berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. IPA merupakan suatu proses penemuan,
Sehingga pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah, serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Pembelajaran IPA di SD atau di MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Next, Bu. Untuk ruang lingkup bahan kajian IPA di SD dan di MI sendiri, ruang lingkupnya ada 4. Yang pertama, makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu meliputi materi manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. Yang kedua, benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya. Contohnya ada benda cair, benda padat, benda gas. Dan yang ketiga, energi dan perubahannya, yaitu ada materi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Yang keempat, ruang lingkupnya ada bumi dan alam semesta, yaitu meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Melta. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sulistianing Tias. Mbak Sulistianing Tias, persilakan. Mbak Wakia dulu, Mbak Dewi. Oh iya dah. Mohon maaf sebelumnya, nggih. Berarti ini saya ulangi untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Wakiah, nggih. Monggo Mbak Wakiah dipersilakan. Terima kasih Mbak Dewi. Selanjutnya akan saya bacakan merancang pembelajaran IPA kelas 3. Satu konsep yang akan diajarkan di kelas 3 yaitu konsep lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Materi esensial kelas 3. Pencemaran udara adalah perubahan komposisi udara akibat adanya bahan atau gas lain. Berikutnya, faktor yang menyebabkan udara menjadi tercemar adalah sebagai berikut. 1. Faktor internal, contohnya abu atau debu dari letusan gunung berapi. 2. Faktor eksternal adalah ulah manusia, contohnya sisa pembakaran bahan bakar, minyak, dan batu bara, dan kegiatan industri. Sifat merusak berdasarkan bentuknya, partikel dapat dibedakan menjadi cair dan padat. 1. Partikel cair terdiri dari uap air yang mengembun sebagai titik air dengan diameter lebih dari 1 mikron. 2. Partikel padat berasal dari makhluk hidup, misalnya bakteri, cendawan, virus, dan spora. Merancang pembelajaran IPA kelas 4. Materi yang keempat adalah gaya, gerak, dan energi. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang mampu menggerakkan benda secara bebas, tidak terikat. Macam-macam kegiatan yang berhubungan dengan gaya. 1. Memindahkan buku, perlu mengangkat. 2. Menggeser lemari, kita perlu mendorong. 3. Menutup atau membuka pintu, adanya tarikan dan dorongan. Contoh gayanya seperti gambar di layar ya Mbak ya. Ada mendorong gerobak, mengangkat kursi, menggayuh sepeda, bermain bola ini, terus selanjutnya menarik meja, berikutnya mendorong lemari. Oh ini tuh. Mbak tulis
Oh iya Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Wafia. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Sulis. Monggo Pak Sulis. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan tentang apabila bentuk dikenakan gaya akan mengalami beberapa hal. Yang pertama, berubah bentuknya. Di mana berubah bentuknya, contohnya pada plastisin dapat diubah bentuknya dengan menekan atau menariknya dengan tangan. Yang kedua, berubah kecepatannya. Misalnya, mobil dari berhenti menjadi bergerak, atau dari bergerak lambat menjadi bergerak cepat. Dari bergerak jadi berhenti. Sedangkan yang ketiga yaitu berubah arah gerak. Bola sedang menggelinding dapat ditendang sehingga menuju ke arah yang diinginkan. Sebagai rujukan untuk memahami pengertian gaya, menurut Sir Isaac Newton, ada seorang ahli fisika yang telah berhasil merumuskan ada beberapa rumusan tentang hukum Newton. Yang pertama ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 itu adalah semua benda cenderung mempertahankan keadaannya, di mana sigma F adalah 0, yang artinya benda yang semula diam, maka selamanya akan diam. Contohnya, ketika mobil mainan akan diam selamanya. Demikian juga benda yang semula bergerak, maka selamanya akan bergerak dengan kecepatan tetap. Yang kedua, hukum Newton 2, yaitu suatu benda yang dikenai gaya tetap, maka benda tersebut akan mengalami perubahan kecepatan yang tetap pula, yang disebut dengan percepatan, di mana sigma F sama dengan M kali A, massa dikali percepatan. Yang hukum Newton ketiga, yaitu jika benda satu memberi gaya atau aksi pada benda dua, maka benda dua juga akan memberikan gaya atau gaya reaksi pada benda satu, di mana hukum Newton 3 itu F aksi sama dengan min F reaksi. Di sini ada macam-macam gaya, ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Saya akan perjelaskan masing-masingnya. Yang pertama ada gaya magnet. Gaya magnet itu adalah gaya di sekitar magnet yang terdapat di medan magnet. Sehingga benda yang berada dalam medan magnet akan dipengaruhi oleh medan magnet. Sehingga bersifat magnet. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu yang terbuat dari besi dan baja lah yang bisa ditarik oleh magnet. Jadi tidak semua benda bisa ditarik magnet. Contohnya kayak plastik tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang kedua ada gaya gravitasi. Benda yang berada di atas bumi akan selalu jatuh ke bawah. Hal ini karena ada pengaruh gaya gravitasi. Contohnya ketika pohon mangga jatuh, dia akan jatuhnya ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Yang ketiga, buah mangga loh, pohon mangga. Buah mangga Pak. Okay. Yang ketiga, gaya gesek. Apabila dua benda saling bersentuhan dan suatu benda bergerak terhadap benda lain. Yang keempat ada gaya pegas. Gaya pegas yaitu timbul karena adanya sifat lenting atau elastik. Contohnya pada ketapel ya Pak, yang bisa kembali ke bentuk semula. Ada gaya listrik. Yang kelima, gaya listrik adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh berbagai benda yang mempunyai muatan listrik. Yang keenam ada gaya otot. Tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang dihasilkan oleh otot. Contohnya ini ada pegas, sedang main ketapel, ada gaya listrik, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya gesek, dan ada gaya otot. Selanjutnya bisa kita lihat rancangan pembelajaran itu pada modul halaman 8.47 tentang merancang pembelajaran materi kelas 4, di mana yang pertama itu adalah mata pelajaran, lalu ada kelas atau semester, alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran. Lalu ada materi pembelajaran yang akan diajarkan pada saat itu. Pada modul halaman 8.48, langkah-langkah pembelajaran. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, lalu ada hasil pengamatan. Selanjutnya pada modul 8.49 itu adalah kesimpulannya. Kesimpulan itu ada dua kegiatan, yaitu kegiatan akhir dan penugasan. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator, Mbak Dewi. Ya, terima kasih untuk teman-teman kelompok 8 yang telah menyajikan materi pada hari ini.
Untuk berikutnya yaitu ada sesi tanya jawab ya. Untuk sesi tanya jawab ini kesempatan tanya jawab kami bagi dengan 2 termin, dan untuk setiap terminnya kami buka 2 pertanyaan. Oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Untuk termin pertama saya buka terdiri dari 2 penanya. Monggo. Nama. Monggo nama yang mau tanya. Muhammad Imron. Ya, saya mau tanya Lukman. Oh, ini Pak Lukman nggih. Ya, Lukman Al-Abidin. Oke. Gimana Pak Lukman? Iya, pertanyaannya perbedaan kurikulum KTSP dengan yang sekarang, Mbak, itu bagaimana dalam penerapannya? Perbedaan kurikulum KTSP dengan kurikulum KTSP Merdeka ya Mas ya? Kurikulum 2013 saja dah. Oh, 2013. Oh ya, soalnya ya wes. Jadi pertanyaan dari Pak Lukman yaitu perbedaan kurikulum KTSP dengan kurikulum 13 ya Mas ya? 2013 ya? Oke. Ya baik. Baik. Untuk penanya kedua, saya tampung dulu ya Mas ya. Saya mau tanya Bu. Oke. Monggo Mbak Vivi. Mau tanya keunggulan dan kelemahan untuk KTSP pada pembelajaran IPA apa saja nggih? Matur nuwun. Baik. Untuk pertanyaan Mbak Vivi yaitu keunggulan dan kelemahan KTSP dalam pembelajaran IPA nih Mbak, di SD ya terutama ya. Nggih Mbak Dewi, matur nuwun. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Dewi siapa ya, Pak? Dewi lanjutannya siapa ya? Iya, Pak. Yang tanya tadi Mbak Dewi siapa? Ratnawati, Pak. Yang tadi yang tanya Mbak Vivi, Pak. Mbak Vivi. Moderator Bu Dewi Ratnawati, Pak, kelompok 8. Ya, Saya Bu Melta. Yang nanya Mbak Pipi. Vivi Nurul, Pak, nggih. Mbak Vivi. Vivi Nurul, Ifadoh. Asik, lengkap sekali. Monggo, tadi apa ya yang ditanyakan ya? Tadi pertanyaan pertama ya Pak ya dari Pak Lukman. Apa sih perbedaan kurikulum KTSP dengan kurikulum 13? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah ada yang mau menjawab pertanyaan dari Pak Lukman? Iya, coba menjawab nggih pertanyaannya dari Pak Lukman. Jadi perbedaan mendasar dari kurikulum nggih. Kalau menurut BSNP, KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP adalah kurikulum berbasis kompetensi yang disusun dan dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah untuk memenuhi kebutuhan perkembangan siswa. KTSP merupakan kurikulum berbasis kompetensi karena pengembangan kompetensi kurikulum diarahkan pada penguasaan kompetensi siswa. KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 atau kurikulum sebelumnya yang disebut KBK, yaitu kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian kurikulum 2013 nggih, untuk perbedaannya. Kalau menurut paparan Kemendikbud, kurikulum 2013 adalah kumpulan komponen perencanaan dan pengaturan yang mencakup isi, tujuan, dan bahan dari pelajaran serta cara penggunaan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan yang berorientasi pada pemahaman, kemampuan yang mumpuni, dan pendidikan karakter. Kurikulum ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan
aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, baik melalui diskusi maupun presentasi, di samping memiliki sopan santun, disiplin yang tinggi. Kurikulum 2013 diharapkan mampu menjadi jalan guna mewujudkan visi kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2016. Kurikulum 2013 ini akan melahirkan generasi bangsa dengan mensinergikan kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif, inovatif, proaktif, sekaligus afektif. Untuk perbedaannya itu, kita lihat dari standar kompetensi kelulusannya, nggih. Kalau KTSP itu ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Kalau kurikulum 2013, SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi. Jadi kebalikannya dari KTSP tadi, nggih. SKL dulu baru standar isi. Kalau KTSP kan standar isi dulu baru SKL. Kemudian poin yang kedua adalah di KTSP itu lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Sedangkan di kurikulum 2013 aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian kurikulum KTSP di jenjang SD, tematik terpadu itu untuk kelas 1 sampai kelas 3, sedangkan di kurikulum 2013, tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 6. Jadi pelajarinya tematik semua. Terus untuk jam pelajaran di KTSP, jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibandingkan Kurtilas. Kalau Kurtilas, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak, tapi jumlah mata pelajarannya lebih sedikit. Terus untuk standar prosesnya, di kurikulum 2016, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan 2006. nggih niku 2016, Pak. 2000 nggih KTSP. 2006. 2006 maksud saya, Pak. Nggih, Pak, maaf 2006 nggih. Maaf nggih, Pak. Kemudian di Kurtilas. Iya, 2006 itu kan lanjutannya KBK nggih 2004. Jadi kan 2 tahun sudah ada kurikulum baru begitu nggih, Pak. Di Kurtilas itu lumayan lama nggih ini dari 2013 kan ini baru ada lagi 2022 jadi hampir 10 tahun 9 tahun ya Pak. Jadi untuk di Kurtilas proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP, SMA, SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Scientific approach yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Kemudian TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, kalau di KTSP sebagai mata pelajaran. Tetapi di Kurtilas, TIK bukan sebagai mata pelajaran, tetapi sebagai media pembelajaran. Kembali lagi ke sekarang. Terus untuk penilaiannya, kalau KTSP itu penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan, sedangkan Kurtilas standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Kurang lebihnya begitu, Pak Lukman. Oh, ada lagi nih. Maaf, masih ada 3 lagi. Belum di scroll ke bawah. Kalau di KTSP itu tidak ada pramuka, maksudnya pramuka bukan ekstrakurikuler wajib. Kalau di Kurtilas jadi kurikuler wajib, betul begitu nggih Pak. Kemudian untuk penjurusan, ini yang di SMA
Penjurusan di KTSP, penjurusan mulai kelas 11 10. ya Pak. 11 kelas 10, Pak. kelas 2 Pak, IPA IPS Pak. Sedangkan di Kurtilas kelas 10. Iya ya betul, balik. Nah, iya, Kurtilas kelas 1, kalau dulu sebelumnya kelas 2 baru penjurusan begitu Pak. Iya. Terus yang terakhir untuk BK, bimbingan konseling. Untuk di KTSP, BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa. Gitu, kalau di Kurtilas itu BK lebih menekankan mengembangkan potensi siswa gitu Pak. Iya. Ya, kurang lebihnya begitu Pak Lukman, teman-teman yang lain, dan Pak Sumarno, monggo literasinya. Jadi urian Mbak Meta sudah lengkap semua itu. Tadi saya nulis dari awal itu sudah dibacakan dengan semua. Pak. 98 Pak poin saya Pak. Pak Lukman. Iya, udah Iya. tadi Terima kasih. pengetahuan, kemudian pendekatan ilmiah, sudah lengkap semua. Makasih Bu Meta. Sami-sami Bapak belajar. Terima kasih Mbak Melta. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Mbak Vivi ya. Tadi pertanyaannya, apa keunggulan dan kelemahan kurikulum KTSP, terutama dalam pembelajaran IPA di SD? Oke. Monggo teman-teman, barangkali ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Vivi. Coba menjawab ya Mbak, untuk pertanyaan dari Mbak Vivi. Iya, Mbak Solis, monggo dipersilakan. Untuk keunggulan KTSP terutama di SD, yang pertama itu mendorong guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen untuk semakin meningkatkan kreativitasnya. Dalam hal ini, dalam paduan KTSP, sekolah diberi kebebasan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi keunggulan lokal yang bisa dimunculkan di sekolah. Yang kedua, KTSP sangat menunjukkan bagi tiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. Yang mana KTSP ini menitik beratkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling membutuhkan siswanya. Sebagai contoh, sekolah yang berada dalam kawasan pariwisata dapat lebih memfokuskan pada mata pelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran di bidang kepariwisataannya. Yang ketiga, KTSP mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Dengan diberlakukannya KTSP, beban belajar siswa berkurang karena KTSP lebih sederhana, tetapi memberikan tekanan bagi perkembangan siswa. Alasan di sini adalah diadakannya pengurangan jam belajar ini karena menurut para pendidikan bahwa jam pelajar di sekolah selama ini terlalu banyak, sehingga suasana yang tercipta pun terkesan sangat formal. Akibatnya dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Hal ini dirasakan oleh siswa SD yang masih anak-anak dan mereka membutuhkan waktu bermain yang cukup untuk mengembangkan kepribadiannya. Keunggulan yang keempat, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan kelemahan pada KTSP, yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan suatu pendidikan yang ada. Contohnya di sini adalah sebagian guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran ide-ide kreatif, terutama pada materi IPA. Biasanya kan kadang-kadang kita misalnya mau praktek, tapi kadang-kadang kita bingung apa alat peraga yang ada di sekolah. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana. Sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP, ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap merupakan salah satu syarat yang paling penting bagi pelaksanaan KTSP. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga. Contohnya kalau misalkan kayak biasanya kan ada torso ya Mbak, kerangka-kerangka. Sedangkan kalau misalnya kita menjelaskan tentang tulang-tulang itu kan harus dengan alat peraga. Sedangkan di sekolah saya sendiri juga tidak punya. Jadi saya juga kadang-kadang bingung kalau misalkan mau menerangkan alat peraga itu tersebut. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum paham tentang KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya maupun praktek di lapangan.
Selanjutnya, penerapan KTSP merekomendasikan pengurangan jam pelajaran berdampak pada pendapatan guru. Mungkin seperti itu Mbak, barangkali yang mau menambahkan. Pendapatan Oh Pak, mengurangi pendapatan enggak Pak, enggak jadi panggil. apa hubungannya dengan Karena jam pelajarannya Pak. Apa LKS-nya berkurang gitu. Seperti itu Pak. Ya. Berarti pengembangan kreativitas sekolah ya, sarana pengembangan itu ya, KTSP ya. Nah, kita kalau yang sudah ngajar itu lagi enak-enaknya ngajar dengan kurikulum 2006, tahu-tahu muncul kurikulum 2013 yang konten isinya belum tahu semua. Setelah buka buku, yang kelas 8 jadi kelas 9, yang kelas 9 jadi kelas 8, begitu menurut saya itu yang kalau di SMP. Kalau di SD ya mungkin barangkali sama juga. Ya, gurunya belum hafal semua. Kemudian tadi Ibu tadi masalah alat peraga, itu semuanya itu kan tergantung daerahnya masing-masing ya. Bagaimana kreativitas Bapak Ibu guru nanti di lapangan atau sekarang sudah ngampu di SD manapun. Ya, tidak harus nunggu dropping ya. Dropping dari pemerintah, belum tentu kalau kepala sekolahnya nggak dekat dengan pejabat, kalau ada apa proyek-proyek itu ya kita nggak dapat. Sekolah mau jadi ambruk, mau rubuh ya diperlihatkan saja sampai 2 tahun, 3 tahun ya belum diapa-apain karena keterikatan pejabat dari kepala sekolah dengan pejabat atasannya itu sangat, kalau yang dirasa sekarang itu ya masih sangat-sangat ini sangat kuat. Iya, kalau kita nggak punya apa Orang dalam. gantar ya, iya orang ya. Kalau bahasa Jawanya itu kalau mau metik mangga itu kalau nggak ada gantarnya ya perantaranya sulit sekali. Ya. Saya dulu untuk alat peraga itu begitu saya datang dapat 1 truk lagi. Sekarang udah pada rusak karena yang pakai saya sendiri. Yang ada yang masih utuh juga karena nggak pernah ngajar di kelas bawahnya. Seperti itu. Ya. Jadi untuk KTSP itu memang pengetahuan yang diutamakan. Nah, kelemahannya kalau di situ ya semua dicecar, semua anak harus hafal ini dan itulah. Tapi kalau di kurikulum 2013 ya pendekatan memang kalau anak itu diberi suruh praktek, tapi ya itu ujung-ujungnya ngelambiar, begitu ditanya nggak tahu padahal dia sudah praktek. Karena saya tiap hari bawa ini alat peraga, saya bawa itu ke kelas itu karena materinya listrik, saya bawa baterai, bawa lampu senter dan perangkat kemarin waktu praktek di Kersana itu. Mungkin dari yang lain, jadi memang beda sekali. Ini muncul lagi kurikulum Merdeka prototip. Mau ya. tanya Pak, Monggo. nama saya Mahisha, contoh nggak Pak? Oke, Mbak Isa Manisa apa Mbak? Oh iya. Kemarin itu sudah ramai sama Pak Imron, itu sangat ramai, monggo itu diramaikan. Maisa Manisa. Iya, Bukan Pak kemarin Imron, disogok sama Pak Imron, Pak. Ya, sekarang sama sombong sama Pak Imron. Waduh. Kalian buka termin yang kecil. Ya, termin berikutnya. Langsung di termin. Untuk penanya kecil sama dari Mbak Maisha, Mbak Maisha. Ya, perkenalkan nama saya Mahisha. Saya mau tanya, untuk sekarang kan kurikulumnya kurikulumnya Merdeka ya. Menurut pendapat kelompok Anda, apakah sebenarnya sekolah-sekolah itu sudah siap dengan pergantian kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, dengan semua persiapan-persiapan atau kebijakan-kebijakannya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Mbak Maisha. Saya ulangi nggih pertanyaan dari Mbak Maisha. Itu tentang kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, dan apakah sekolah-sekolah saat ini sudah siap ya menerapkan kurikulum yang terbaru, kurikulum Merdeka, gitu ya Mbak Maisha? Nggih. Nggih, baik. Kalau baik, saya tamu dulu ya Mbak ya, ini pertanyaan dari Mbak Maisha untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, monggo
Kami persilakan untuk teman-teman yang Mbak. bertanya untuk izin bertanya, Mbak. Mbak Halida gitu. Baik, ya. Tidak, monggo silakan. Saya ingin bertanya itu Mbak, penilaian kinerja di kurikulum KTSP untuk kelas tinggi misalnya kelas 4 atau 5 tentang pencemaran lingkungan itu gimana ya Mbak ya? Mbak, diulangi lagi Mbak pertanyaan. Penilaian kinerja di kurikulum KTSP untuk kelas tinggi itu gimana? Tinggi untuk tadi pencemaran Bisa lingkungan, ya, misal Mbak. ngambil bab pencemaran lingkungan gitu, caranya gimana ya Mbak ya? Oh, baik. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Halida. Saya ulangi nggih. Mbak Halida untuk pertanyaannya, bagaimana penilaian kinerja pada kurikulum KTSP untuk kelas tinggi ya? Misalnya tadi bab pencemaran lingkungan. Baik. Terima kasih Mbak Halida. Baik, untuk pertanyaannya sudah ada dua dari Mbak Maisha dan Mbak Halida. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Mbak Maisha ya terkait kurikulum merdeka. Apakah sekolah saat ini sudah menerapkan kurikulum merdeka seperti itu ya Mbak ya? Kalau untuk sekolah mau siap atau enggak? Udah siap gitu ya Pak? Udah siap belum ya Pak? Kalau kebetulan saya kan itu ya Pak, saya akan menjawab. Saya itu kan kebetulan baru bergabung ngajar, kemudian saya mengampu kelas 1 Pak, nomor 1 Pak dari Mbak Malaysia. Kemudian saya kelas 1 itu juga baru masuk, kemudian kurikulum juga baru, kurikulum merdeka begitu ya Pak ya. Kalau untuk saya lihat sekolah yang saat ini saya bekerja ya Pak ya, sepertinya ya maksudnya kayak kurikulum tersebut sekolahnya itu kayaknya belum siap sepenuhnya seperti itu Pak, karena terkait meskipun ada itu ya Pak, ada aplikasinya sendiri, guru-guru belajar sendiri tentang kurikulum merdeka seperti apa, bagaimana penerapannya, bagaimana prakteknya. Cuma memang karena itu dia Pak, kurikulum baru, otomatis orang-orang juga belajar lagi. Jadi ya kalau di sekolah saya sih kayaknya, kalau saya lihat ya Pak ya, kayaknya belum begitu siap. Jadi ya masih belajar juga seperti itu Pak. Ya, berarti ada semboyan itu ya Mbak? Siap, tidak siap, harus siap melaksanakan Mbak. Harus siap, betul. Iya Pak. Iya, siap, tidak siap, harus siap melaksanakan. Karena apa? Karena kurikulum itu memang harus namanya kurikulum 75, 84, 90, 94, ya, 96, 2004, 2006, kemudian kurikulum KBK dan seterusnya. Itu semua mengalami perubahan, ya. Inginnya ada perubahan, tidak harus monoton, ya. Seperti kita dulu, kalau jenengan mungkin kurikulum sudah kurikulum 90 ke atas. Kalau saya kurikulum 84, di SMP kurikulum 75, ya. Nah, untuk kurikulum yang merdeka ini, semua Bapak Ibu guru, baik yang sudah mengampu, ya, pada kurikulum itu atau tidak, mau nggak mau suruh belajar, ya, di pelatihan, disuruh membaca bagaimana, ya, urut-urutannya apa, kemudian hasilnya apa. Pernah yang disampaikan oleh Mas Muhammad Imron kemarin ya, kelas memang harus kotor, nggak apa-apa, tapi tembok-tembok ditempeli, semua latihan nulis bukan ditempeli apa tulisan yang jorok, tapi bagaimana siswa berinteraksi dan berinteraktif ya. Jadi kurikulum 2022 atau kurikulum merdeka itu kan kita disuruh sebagai guru itu merdeka dalam proses pembelajarannya, sumbernya apa saja. Nah, ketika seperti itu, yang orang-orang non sewu yang Bapak Ibu guru yang sudah spo itu ya sudah, ya ketinggalan di IT-nya karena semua menggunakan IT. Sedangkan kalau di perkampungan, di desa, ya Allah, yang namanya seperti itu web seperti ini kemarin pada pandemi
saya nggak bisa apa-apa, katanya sudah ngajar, teman-teman sudah ngajar ini dan itu. Nggak bisa Bu, kalau ngajar itu hanya WA, terus dikasih pertanyaan, suruh jawab, dikasih waktu, ya 2 jam, suruh menyelesaikan. Pengalaman anak saya yang di MTS Negeri Kabupaten Tegal, matematika, soalnya 20, waktunya 120 menit, 3 jam. Tapi kan harus nggak dijelaskan. Itu yang kemarin masih kurikulum Kurtilas ya, kurikulum 2013 ya. Yang kurikulum Merdeka ini ya kita sebagai guru siap tidak siap sekolahnya itu mau nggak mau harus menerima. Karena apa? Tahun berikutnya misalkan ya kurikulumnya sudah ganti. Ya, kreatif kita di mana ya, lebih interaktif, lebih kreatif sebagai guru. Mungkin itu saja mungkin dari saya jawaban untuk Mbak Maisa Umanisa. Ya, siap tidak siap harus melaksanakan. Saya menambahkan Pak. Itu ya Pak ya. Oke. Oke Sip, Pak. Pak. Suaranya Bapak Imron ini. Saya Oke, menambahkan monggo Pak Pak. Imron barangkali mau menambahkan. Ya, tak sore teh dulu Pak. Iya. Pak Imron ya. Iya, berkaitan dengan kurikulum Merdeka, sekolah itu di platform belajarnya itu ada 3 pilihan. Mandiri, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, 3 pilihan itu sekolah wajib memilih salah satu di antara ketiganya. Kalau misalnya salah satu dari 3 tersebut sekolah tidak memilih, ini dapat teguran dari dinas. Makanya kita sekolah merasa gimana ya, sedangkan kita disuruh untuk seperti ini, tetapi kondisi di lapangan berubah. Akhirnya karena tuntutan seperti itu, kami bersama kepala sekolah memilih ketiganya itu, memilih mandiri berubah. Kalau mandiri berbagi sudah hebat itu sekolahnya. Jadi dia itu bisa buat aplikasi rapot sendiri, melaksanakan pelatihan sendiri, terus menjadi ibaratnya itu kayak tahun berapa itu ya, berstandar nasional seperti itu. Nah, karena kita masih belajar sehingga sekolah-sekolah kayaknya di sekolah Kecamatan Losari menggunakannya mandiri berubah karena masih butuh bimbingan dan konsultasi dengan sekolah-sekolah yang pilihannya mandiri berbagi seperti itu Mbak. Jadi kita itu dipaksa untuk berubah. Ya seperti tadi Bapak Marno bilang, siap enggak siap, harus siap seperti itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Imron. Ya, bagaimana Mbak Maisya? Luar biasa sekali jawabannya, sungguh lengkap. Iya Pak, maksudnya cara apa ya? Guru tuh yang merasakan kurikulum Merdeka itu kayak masih sering oke. Kayak contohnya ya Pak, contohnya pembuatan rapot ya. Pembuatan rapot itu nilai rapot itu hanya nilai sumatif atau PTS dan PAS. Nilai harian itu tidak dimasukkan di dalam rapot. Sementara kan sebenarnya guru tuh melihat nilai itu kesehariannya itu yang paling penting ya Pak. Poin penting itu nilai harian. Tapi di dalam penilaian rapot itu justru penilaian harian itu tidak ada Pak. Adanya hanya ada penilaian PTS atau kalau sekarang namanya sumatif ya Pak. Sama penilaian PAS gitu Pak. Menurut pandangan Bapak atau rekan-rekan semuanya bagaimana? Apakah nilai harian itu tidak penting untuk dimasukkan ke dalam rapot? Karena dalam platform pengisian rapot juga tidak ada penilaian harian seperti itu. Iya. Kemarin saya mengikuti pelatihan yang itu di KKG. Rapot aplikasi untuk kurikulum Merdeka itu ada yang diperbaharui Bu Mahisa. Yang dulunya tidak ada nilai tugas harian sekarang ada seperti itu, dan deskripsinya masih ada juga seperti itu. Jadi mungkin aplikasi yang Mbak Isa download itu versi lama, sekarang yang baru ada nilai hariannya seperti itu Mbak. Dan berkaitan dengan itu gimana? Iya, jadi kalau memang harus masih ada pembaharuan, kesimpulannya kurikulum Merdeka itu sendiri sebenarnya belum matang ya Pak. Karena belum matang. Iya, karena sudah didistribusikan tahu-tahu masih harus pembaharuan gitu kan ya.
Kurikulum Merdeka itu diimplementasikan karena pandemi. Pandemi itu selama 2 tahun siswa mengalami lost learning atau pengalaman belajar. Nah, karena inisiatif lost learning tersebut, para ahli pendidikan khususnya di Kemendikbud mengaplikasikan yang namanya IKM, implementasi kurikulum merdeka, yang membebaskan peserta didik untuk melihat sumber belajar dari semua platform belajar, baik di YouTube, Google, Wikipedia dan sebagainya seperti itu. Dengan harapan anak itu bisa menggali informasi selain daripada gurunya. Dan di sini kurikulum merdeka posisi guru hanya sebagai tutor kalau di UT, tetapi kalau di sekolah guru sebagai mediasi atau mediator ketika siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Karena siswa-siswa tersebut mengambil dari sumber belajar yang ada di seluruh platform Merdeka Belajar, nah mau tidak mau guru juga harus mengikuti kehendaknya siswa. Makanya ada istilah berpihak pada murid seperti itu, Mbak. Jadi guru sekarang itu hanya menjadi fasilitator kreativitas siswa. Nah, pertanyaannya, apakah peran guru tersebut bisa diterapkan di desa? Sedangkan anak desa itu kalau kita lihat apa jari gurunya seperti itu loh. Gurunya nulis, gurunya diem, disuruh diskusi pada ribut seperti itu. Jadi kurikulum merdeka untuk tingkatan kota mungkin bisa dilaksanakan karena kita tahu sendiri kota kan orangnya sudah berpikirnya maju. Kalau kita kan di desa masih berkutik dengan hal-hal itu saja. Sehingga ya tentang tadi penilaian tes sumatif, terus penilaian hariannya tidak ada. Sekarang itu yang aplikasi Mapku yang terbaru udah ada penilaiannya itu. Cuman kadangkala orang tua itu masih terbawa memori zaman dulu, ranking berapa seperti itu. Sedangkan sekarang kan tidak ada ranking. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain, silakan Bu Maisha. Oke, terima kasih Pak Imron yang memberikan masukan untuk teman-teman kita yang baru mendapatkan kurikulum merdeka, ya betul, ya, aplikasi tadi. Memang saya akui untuk SMP, yang anak-anak SMP kelas 9, 2 tahun nggak ketemu gurunya, dari SD semester 2, karena pandemi. Kemudian kelas 7, ya hanya lewat tugas dan tugas tidak dijelaskan. Nah, kemudian ketemu tatap muka gurunya. Ya, kalau gurunya nggak nulis, ya dia tidak nulis. Kalau nggak diperintah, dia nggak nulis. Betul, saya akui. Suruh diskusi ya rame sendiri. Kecuali ada masalah atau soal yang harus dikumpulkan pada saat itu juga. Nah, itu baru kerja sama, yang satu kerja yang lain sama. Dia mencari temannya yang paling pintar. Betul Pak Imron. Di SMP seperti itu kebetulan. Karena ya itu tadi, 2 tahun dikosongkan otaknya, tidak disentuh oleh orang lain. Ya, nulis juga jelek, menghitung juga rendah. Nah, kemudian kalau diterapkan di desa ya sulit sekali. Mau nggak mau, masa seperti anak kecil harus disuapi terus. Ya. Maam gitu. Memang gimana ya kalau kita mau nggak mau, sebagai guru ya kita punya kreatif masing-masing. Ya. Monggo, ada yang lain mau nambahi, monggo. Ya, kalau di SD itu masalah nilai pengamatan saya kira masih. Kalau nilai pengetahuan, sekarang sekian mata pelajaran. Ya, seorang guru mengamati si A, PPKN-nya bagaimana, bahasa Indonesianya bagaimana, membacanya ya. Kemudian apalagi menghitungnya, kemudian gambarnya, nyanyinya, ya prakarya dan seterusnya. Itu memang ban yang Bapak Ibu nanti ampuh di SD. Ya. Jangan hobinya gitar nanti nyanyi terus, hobinya matematika ngitung terus, mau nggak mau yang lain harus diimbangi. Monggo, terima kasih. Terima kasih Pak Sumarno dan Pak Imron. Oke, berarti Mbak Maisha gimana Mbak? Bisa dilanjutkan untuk pertanyaan kedua?
mandiri Nggih. berubah. Ya, monggo. Nggih, Bu, Nggih, monggo untuk jawabannya teman-teman. Oke, baik Mbak Maija. Baik untuk saya ucapkan terima kasih untuk Pak Imron, Pak Sumarno atas literasinya tadi. Untuk yang kedua yaitu pertanyaan dari Mbak Halida, yaitu tentang Halida. bagaimana ya Pak, Mbak Halida Asyofa. Mbak Halida, yaitu tentang bagaimana penilaian kinerja untuk kurikulum KTSP pada kelas tinggi seperti itu. Bagaimana teman-teman kelompok 8, Mbak Wakiah, barangkali mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Halida, monggo. Maaf Mbak Dewi boleh mencoba menjawab? Boleh, monggo. Seperti pada modul halaman 8.31 itu ada penilaian kinerja nggih. Itu ada nama siswa, nanti tanggalnya berapa, dan kelasnya berapa. Nah, di situ dicontohkan adalah kompetensi dasarnya itu tentang mengumpulkan gambar lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Nah, terus di bawahnya ada rubrik ya Pak, nomor aspek yang dinilai yang halaman 8.31 tingkat kemampuan dari 1 sampai 4. Yang pertama aspeknya nilai yang pertama itu adalah gambar dikelompokkan berdasarkan keadaan lingkungan. Kalau misalkan di pencemaran lingkungan, artinya nanti ada lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, clipping dilengkapi dengan gambar dan keterangan sehingga menambah keindahan. Jadi gambar nanti anak bisa mengambil gambar-gambar yang ada di entah itu nanti di koran, entah itu di majalah, nanti ditempelkan. Nah, itu nanti akan diberikan nilai skor dari 1 sampai 4. Yang ketiga, pengemasan atau penyajiannya. Apakah menarik atau tidak. Nah, sedangkan nanti kriteria penskorannya itu ada 4 kriteria, ada baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Kalau kriteria baik sekali itu adalah 4, skornya 4. Yang sedangkan kriteria baik itu skornya 3, kriteria cukup itu skornya 2, dan kriteria kurang itu skornya 1. Di mana nanti kriteria penilaiannya itu ada, karena di sini ada 4 kemampuan, berarti 4 kali 3, 12 itu ada skor maksimal, maka dari 10 sampai 12 itu nanti mendapatkan nilai A, sedangkan 7 sampai 9 itu mendapatkan nilai B, 4 sampai 6 mendapatkan nilai C, sedangkan di bawah atau kurang dari 3 itu mendapatkan nilai D. Ini seperti itu Pak yang bisa saya gambarkan. Barangkali Bapak menambahkan, barangkali teman-teman yang menambahkan. Bu Vivi buka resep itu ya. Monggo yang lain memberi kesempatan yang lain dulu, Bu. Monggo Mbak yang mau ngisi. Tak tunggu namanya siapa. Pak Lukman, Pak Imron, barangkali mau menambahkan jawaban dari Mbak Yas. Bu Rahayu. Ya, monggo penilaian.
penilaian KTSP, penilaian kinerja berarti masuk ke keterampilan di KTSP loh. Kalau di kurikulum 2013 jelas ada itu kolom penilaian keterampilan. Tadi Mbak siapa ya tadi Mbak? Yang menanyakan tentang Mbak Halida. Bu Halida Asopa ya. Bagaimana kinerja KTSP. Kalau yang di kurikulum 2013 yang seperti yang sudah melaksanakan itu kan penilaian keterampilan kan ada kinerja, proyek, portofolio. Nah, kalau yang kurikulum 2006 atau tadi di KTSP itu yang mana maksudnya? Kalau dulu ada nggak itu nilai keterampilan? Karena di 2006 itu difokuskan itu yaitu di bagian pengetahuan kognitifnya. Ya, keterampilan kalau IPA itu misalkan cara memegang alat, membaca alat itu masuk keterampilan. Kalau yang di kurikulum 2013 teknik penilaian keterampilan dapat didiagramkan itu ya, dibuat atau digambarkan menjadi 3 kolom ya. Kolom kinerja ya berupa proses berarti hasil produknya, kemudian ada yang proyek ya berarti periode waktu tertentu hasilnya seperti apa. Kalau yang kurikulum 2022 itu adanya P5 ya, di tempat saya kemarin dikembangkan, dicobakan itu budidaya melon ya. 2000 meter persegi. Kemarin yang hari Kamis dihadiri oleh Ibu Kepala Dinas, ya, hujan-hujan lebat. Seluruh wali murid kelas 7 ya. Di tempat saya itu P5 kemarin. Dengan menjual produk yang berasal dari salah satunya produk ada bahan dasarnya dari melon. Monggo yang lain yang akan beri masukan, saya tunggu. Untuk kurikulum yang kemarin itu yang keterampilan, sebenarnya keterampilan itu kalau yang IPA itu maksudnya apa saja sih, Mbak? Kalau yang membuat sketsa, menghitung, merancang, memeragakan, menulis, menceritakan kembali, mendemonstrasikan, menyajikan, itu masuk nggak di situ, Mbak? Yang di keterampilannya, Pak? Iya, itu keterampilan. Kalau yang menulis berarti masuk Pak keterampilan, Pak? Menghitung, merancang, Oke, masuk. Kemudian memeragakan, menulis laporan, menceritakan kembali, mempraktekkan, mendemonstrasi, menyajikan, masuk nggak? Masuk nggih, Pak. Nah, pada kurikulum KTSP itu ada kolom untuk rapot, ada nggak kolom keterampilan? Kalau yang 2013 itu ada kolom 1 pengetahuan, kolom 2 keterampilan. Misalkan, oh saya pada semester ini untuk materi ini anak saya ambil untuk melakukan praktikum, ya, membawa bunga lengkap, ya, bunga apa saja nanti diamati, tumbuh-tumbuhan, ya, misalnya, ya, nanti ada gambar dicocokkan, ya. Kemudian kalau praktek kemarin siswa untuk yang SMP pewarisan sifat menyilangkan suruh maju satu-satu.
Itu keterampilan menuliskan, merumuskan, mengawinkan, mengawinkan tanaman dari kolom 1 dengan kolom 1 menghasilkan apa dan seterusnya sampai ke kolom 16. Nah, kemudian pada pelajaran berikutnya itu ketemu listrik, ya, baterai. Saya suruh menyalakan lampu. Syarat utamanya misalkan, utama supaya lampu nyala apa saja. Mengapa? Ketika saklarnya on, lampunya nyala. Ketika saklarnya off atau nol, lampunya tidak menyala. Itu saja. Kemudian konduktor isolator, saya suruh pegang satu-satu gantian. Saya biarkan supaya biar anak sendiri. Saya batasi, suruh maju satu-satu, dibatasi waktu 3 menit, lampu bisa menyala enggak. Dengan syarat baterai dan lain-lain sebagainya lepas dulu semua. Itu keterampilan saya. Monggo yang lain. Monggo Mbak. Mungkin dari Mbak Melta mau nambahi. Assalamualaikum Bapak. Monggo. Dari Bu Rahayu dulu aja Pak. Penyimak Ya, Pak. Ya, Bu Rahayu, nomor absennya berapa ya? Aduh, nggak ingat Bapak. Rahayu siapa ya? Rahayu Puji Astuti Pak. Oh iya, nomor absen itu 27 ya Bu. Monggo. Oke Pak. Setelah tampil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya Pak, untuk penilaian kinerja pada KTSP, itu kan ada berbagai macam tugas di situ, di mana situasi tersebut itu peserta tes diminta ya untuk mendemonstrasikan pemahaman dan juga mengaplikasikan pengetahuan yang lebih dalam, Pak. Nah, di sini disertakan dengan adanya keterampilan di dalamnya itu untuk berbagai macam tanda kutip konteks ya Pak. Misalnya penilaian kinerja tersebut itu kalau dalam pelajaran bahasa Jawa, saya kan dulu mengajar bahasa Jawa ya Pak ya. Lah di situ iya penilaiannya itu misalnya demonstrasinya anak baca geguritan kayak gitu Pak. Praktek ya, berarti membaca geguritan. Nah, di situ yang dinilai apa? Yang dinilai itu anak tersebut itu gesturnya, terus mimiknya kayak gitu Pak, terus intonasinya misalnya seperti itu. Jadi itu menjadi penilaian kinerja bagi saya kayak gitu Pak. Itu dari saya sedikit menambahkan. Terima kasih Bapak. Ya, makasih Bu Rahayu. Oke. Puji Astuti yang telah memberi tambahan wawasan tentang penilaian kinerja di KTSP, bukan di Kurtilas. Ya. Kalau di ini tadi kalau yang kurikulum Merdeka, itu namanya proyek, itu masuknya ke proyek semua. Monggo yang lain. Ya jangan mak berhenti, monggo. Ya, monggo dari teman-teman yang lain barangkali mau menambahkan. Penilaian kinerja, ya, bukan penilaian pengetahuan loh. Yang di situ ada yang memberikan tugas pada anak secara rinci juga masuk ke kinerja, ya, menjelaskan aspek dan rubrik penilaian, melaksanakan penilaian sebelum, selama, dan setelah pembelajaran, melakukan tugas, mendokumentasikan, itu termasuk penilaian kinerja. Nah, ini yang diminta oleh Ibu KS, gimana ya maksudnya? Khalida, Bu Khalida. Iya.
Ini keliru namanya. Khalidah As-Sofa ya, di situ munculnya KS. Ya, Sulistineng Tias ST ya. Bu Rahayu tadi sudah. Ya. Monggo. Mumpung ketemu nggak apa-apa materi. Dengan nanti kalau nanti carikan ini apa? Kalau yang mau teori ya nanti carikan bukunya saya. Soal-soal itu. Menjawab nih Pak. Monggo. Dari Pak, jadi untuk penilaian kinerja di KTSP ini saya baca nggih Pak. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian kinerja dapat dilakukan untuk menilai praktek sholat, presentasi, memainkan alat musik, membaca Al-Quran, teks bacaan, dan lain-lain. Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Guru dapat meminta peserta didik melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya tugas presentasi, diskusi, praktek sholat, mempraktekkan hukum bacaan ayat-ayat Al-Quran, praktek pidato, dan sebagainya. Penilaian kerja dapat dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kompetensi tertentu peserta didik. Untuk memulai kemampuan mempraktekkan, misalnya praktek bacaan Al-Quran dilakukan dengan pengamatan. Terus langkah-langkahnya ada yang pertama, menentukan kompetensi dasar yang akan dinilai dengan teknik penilaian untuk kerja beserta indikator-indikatornya. Kemudian identifikasi semua langkah-langkah yang penting yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir atau output yang terbaik. Kemudian yang ketiga, tulis perilaku kemampuan-kemampuan spesifik yang penting diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil akhir atau output yang baik. Kemudian yang keempat, rumusan kriteria kemampuannya akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama peserta didik melaksanakan tugas. Yang kelima, mendefinisikan dengan jelas kriteria kemampuan-kemampuan yang diukur. Kemudian yang keenam, ukuran kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Kemudian terakhir, kalau ada, periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria-kriteria kemampuan yang sudah dibuat sebelumnya oleh orang lain di lapangan. Begitu Pak yang saya baca Pak. Ya, terima kasih Mbak Melita. Coba itu di Mbak tadi yang tanya Mbak Khalidah. Menurut Mbak Khalidah, sekarang dikembalikan ke Mbak Khalidah sendiri, menurut Mbak Khalidah bagaimana? Oke, bagaimana Mbak Khalidah? Apakah jawaban dari teman-teman yang diberikan sudah sesuai? Monggo. Sudah cukup lengkap ya Mbak. Tadi ada contoh-contoh dari mapel lain juga, dari bahasa Jawa, dari agama, ada tajwid begitu ya. Tapi untuk misal di materi yang saya tanyakan itu nanti penilaiannya gimana ya Mbak ya, yang tadi pencemaran lingkungan? Ini Mbak, untuk materi pencemaran lingkungan ya, kalau di sekolah penjenengan itu ada LCD-nya, ya. Mbak Khalidah pernah ke pasar? Ya Pak. Ya, terus di ujung sana pasti tumpukan sampah. Ya, nanti itu bisa divideokan dulu, kemudian nanti dikomentari, ditanyakan ke anak. Bagaimana kalau kondisi seperti ini, baunya bagaimana, terus orang-orang yang lewat di situ bagaimana, dan seterusnya, bla 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 bla. Kemudian penjelasan menayangkan lagi pemandangan alam di sekitar pegunungan, ya.
gambar gunung, kemudian di bawahnya ada pohonnya banyak, kemudian dikasih pertanyaan, kalau kondisi seperti ini udaranya bagaimana? Dan seterusnya bla bla. Penjelasan kan punya rubrik, ya, berarti kinerja itu rubriknya itu nanti mengisi. Kalau di sini baunya bagaimana, udaranya bagaimana, orangnya betah enggak kalau di sini bagaimana, yang ada. Karena kalau udara lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat kan gampang itu udara bersih sama udara yang tidak bersih. Kira-kira begitu ada gambaran itu. Saya pernah nungguin presentasi ya di Lebak Siwi itu mahasiswa saya terus dia bawa flash disk ya karena bukan web seperti ini tapi langsung di tatap muka ya di TTM. Jadi pas presentasi ya, dia menggambarkan seperti itu, menceritakan, dan mahasiswa yang di situ ya ada sekitar kalau nggak salah itu ada 24 orang, itu yang termasuk saya hanya di pojok, kemudian saya mengamati, kemudian yang lain dianggap siswanya. Dia menjelaskan gimana ya seolah-olah teman kita itu sebagai anak didiknya. Itu kalau tahun kalau nggak salah itu 2013 2014-nya. Karena di sana saya 4 tahun ya, 13, 14, 15, 16. Kira-kira seperti itu Mbak Khalida. Jadi ada rubriknya, Mbak. Jadi guru itu membuat rubrik pertanyaan-pertanyaan, terus siswa itu menjawab setuju, tidak setuju. Kalau udara ini bagaimana, hirup orang, baik atau enggak, nanti atasnya dikembangkan sendiri. Kreativitasnya Bapak Ibu guru sendiri masing-masing. Jadi anak-anak disodori ya rubrik itu. Ya. Itu salah satu untuk menjembatani kalau materi itu tidak bisa dibawa, ya nggak bisa dibawa, sampah mau dibawa. Kemudian di situ sampah, kemudian ada cairan, kemudian ada lalatnya banyak dan seterusnya. Dihubungkan dengan penyakit bagaimana, dengan sumber air bagaimana dan seterusnya. Gitu Mbak Khalida, mungkin ada yang lain? Iya Pak, sudah cukup jelas. Berarti pakai skala Likert ya Pak ya? Iya, tetap pakai. Jadi anak suruh nyontrengi sendiri. Jadi penjenengan mengomentari pertanyaan satu, gambarnya ini gambar tumpukan sampah bagaimana dan seterusnya, baunya, lingkungannya bagaimana, yang dekat bagaimana, apalagi misalnya non sewu. Di situ ada peternakan ayam, apa pengaruhnya terhadap lingkungan, itu juga termasuk pencemaran lingkungan. Ya. Ayam potong loh, bukan yang lain-lain. Kalau kita ayam biasa Polusi, bukan polusi udara. Ya, satunya polusi udara, yang kedua apa? Lalat. Iya, Lalat iya yang benar lari ke penyakit. rumahnya. Iya, lalat itu pasti yang dekat itu rumahnya pasti banyak sekali. Karena ada kotoran ayam itu tadi. Kalau kotoran kambing malah saya di situ malah jarang itu menemukan yang namanya lalat. Monggo yang lain. Jadi intinya untuk penilaian kinerja yang pencemaran lingkungan itu anak-anak harus paham sebab-sebab masalah pencemaran lingkungan dan dampaknya begitu nggih Pak? Iya, agar jelas. anak-anak Lebih lingkungan jelas. begitu nggih Pak? Kan dari dasar nggih Pak. Harus bisa menjaga lingkungan menjadi asri gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau buang sampah ya tidak sembarangan, badut, apalagi di kampung ya Bu. Kalau ada tanah kosong, pastilah di situ PPA. Orang lewat bet, nggak tahu kalau di rumah di situ tangga dilempar apa bungkus plastik di situ. Waduh. Saya pernah mengalami seperti itu. Masih ada tanah kosong sebelah. Saya orang baru. Kok seperti ini? Saya tiap sore ya habis pulang sekolah sore dasar ya bawa korek pasti saya bakar. Nanti tapi setelah pulang sekolah lagi ngumpul lagi. Waduh itu yang pembantu. Pagerin aja Pak. Ya sudah setelah 2 tahun berikutnya itu ditempati ya, langsung diuruk ditempati. Kalau pageri ya percuma orang desa tahunya dilempar Pak.
Dilempar betul. Enggak masuk dalam paku. Orang baru, tapi kalau sekarang ya sudah nggak ada, semua sudah ada BUMDes itu yang keliling tiap 2 hari sekali ngambilin sampah per hari 1.000. Itu bayarnya per hari. Ya, tapi bayarnya 1 minggu sekali. Oh, di sini per bulan Pak 20.000, berarti lebih murah di tempat saya Pak. Oh, iya, kalau ini per minggu, Sabtu sore malam minggu ya siap Rp7.000. Banyak sedikit sampah ya. Daripada dibuang ke kali. Brebes lagi banjir ya Pak. Enggak, musim hujan gitu. Alasnya habis. Ya. Monggo yang lain. Masih ada waktu. Ya, Mbak moderator, monggo Mbak, ada termin lanjutan Mbak. Diskusi lagi. Gitu. Oh, untuk mengisi waktu gitu ya Mbak ya, masih ada sekitar 13 menit ya Pak? Iya, ya oke. Iya 13 menit baik. Bahas Ditambah materi lagi ya, untuk satu penanya aja. Termin ketiga terdiri dari 1 penanya. Dari siapa? siapa? Silakan teman-teman barangkali dari mana? Yang mau bertanya. Ya, dari siapa? Tadi Mbak Indah raise hand Penanya itu, lagi. Mbak. Mbak Indah Mirnawati monggo. Tadi Mbak Indah belum gitu, Mbak Indah monggo. Mbak Indah absennya berapa Mbak Indah? Masih ada lama Mbak. Sering satu kelompok. Satu kelompok dengan siapa Mbak Indah? Mirnawati Dewi. Nggih, Pak. Pak. Gimana Mbak Indah? Oh iya Mbak, terima kasih atas waktunya. Ini tadi kan udah dijelaskan tentang perubahan kurikulum KTSP sampai ke Merdeka kayak gitu ya. Jadi apa yang mendasari adanya terjadinya perubahan kurikulum tersebut Mbak? Ya, terima kasih. Dari Mbak Indah Mirnawati, apa yang mendasari perubahan kurikulum ya Mbak ya? Iya, yang tadi kan udah itu jelaskan ya. Yang ini yang mendasari terjadinya perubahannya kayak gitu. Ya baik. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Indah Mirnawati ya. Ini berarti apa yang mendasari tentang perubahan kurikulum ya Mbak ya? Baik Mbak Indah. Sedikit menjawab ya Pak ya. Monggo. Dari Mbak Indah. Baik. Tadi kan sempat dijelaskan ya tadi adanya perubahan kurikulum dari kurikulum yang sebelumnya kurikulum 94 gitu ya Pak ya. Kemudian kurikulum KTSP, kurikulum KBK, kurikulum 13 dan yang saat ini tuh kurikulum Merdeka ya. Jadi memang yang pastinya dengan ada kurikulum itu kan disesuaikan dengan kondisi ya Pak zaman saat ini ya. Jadi otomatis kurikulum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang gitu. Jadi kurikulum itu harus menyesuaikan. Jadi kurikulum itu harus berubah dengan adanya kurikulum berubah itu disesuaikan dengan perkembangan dunia saat ini kayak gitu, harus menyesuaikan. Jadi otomatis dengan adanya perubahan kurikulum pembelajaran bisa disesuaikan dengan zamannya seperti itu, Pak. Nggih, Pak, kayak gitu, Pak Soeharto. Monggo, yang lain. Tadi yang ditanya dasar ya? Nggih, mendasar ya, Pak. Ya, berarti perangkat hukum ya?
Dasar sih? Oh, Ya. nggih, Pak. Ya, Undang-Undang Sidiknas tahun berapa? Sidiknas. Tahun kurikulum, bentar, Pak. Undang-Undang Pendidikan. Ya. Perubahan sejak 47, kurikulum terbaru, kurikulum merdeka. Secara ringkas itu Undang-Undang RI ya, nomor 20 tahun 2003 ya, tentang sistem pendidikan nasional ya. Di situ dijelaskan bab 1 pasal 1 ayat 19 bahwa kurikulum sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pembelajaran guna mencapai pendidikan tertentu. Jadi kehadiran kurikulum merdeka ini sebenarnya itu sudah dijelaskan oleh Mas Muhammad Imron tadi karena adanya apa? Pandemik COVID-19. Maka satuan pendidikan harus menyesuaikan dan memiliki 3 opsi. Tadi menerapkan kurikulum 2013 secara utuh, menerapkan 2013 yang disederhanakan, menerapkan kurikulum merdeka. Jadi yang mendasari perubahan kurikulum ya Undang-Undang Sidiknas, bahwa untuk tahun itu sudah setiap 10 tahun ya kurang lebih adanya perubahan kurikulum ya. Kurang lebih loh ini kurang lebih. Kadang-kadang 5 tahun, 6 tahun kembali lagi. Tapi untuk kemajuan karena yang dididik ini kan kita generasi nanti ya generasi 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang menjadi pemimpin kita ya. Begitu ya, Pak. Ya, Bapak kurang lebih 5 tahun, tapi kenapa pas KBK ke KTSP itu cuma 2 tahun ya Pak selangnya Pak? Kan berarti lupa sejarah. Untuk KBK ke KTSP itu berarti KTSP-nya menyempurnakan KBK-nya yang terlalu rumit. Berarti sebenarnya nggak banyak perubahan, hanya penyempurnaan begitu ya Pak? Iya, karena tahunnya penyempurnaan tahun 2006 nama disebut kurikulum 2006, Kurtinem. Begitu 2013 Kurtilas. Ada lagi KTSP, kurikulum terserah sampean. KBK, kurikulum bujlah kabeh. Iya kan? Iya kan penyempurnaan ditatar. Kalau sekarang penataran mandiri, Pak. Tidak usah mendatangkan apa itu orang instruktur ke tempat tertentu berkumpul diulang tiap hari tertentu. Sekarang enggak, sudah di rumah jam sekian, jam sekian. Nah, itulah perbedaannya ke yang kurikulum lama ke kurikulum baru, kita dituntut untuk tahu teknologi digital semua ya dengan jarak 10 pangkat negatif 9 nanometer. Oke. Ya, atau yang sekarang ada 5C, ada 4C. Industri dan seterusnya. Tadi dari KBK ke KTSP hanya 2 tahun lah. Mungkin ada sesuatu hal ya itu tadi disempurnakan kembali. Muncul lagi enaknya pas. Jadi istilahnya ganti menteri, ganti kurikulum itu yang nggak begitu benar ya Pak, walaupun sebenarnya ya kejadiannya begitu ya Pak. Tapi tetap rata-rata juga dari pengembangan dari seorang itu stakeholder juga, Mbak. Oke. Ya. Kan yang para ahlinya itu kan nggak turun ke bawah, nggak pernah lihat di lapangan, cuma dia berangan-angan sambil duduk ngobrol dan membuat buku tuh Mbak. Para ahlinya itu malah biasanya terbangnya ke luar negeri Pak, misalnya itu tadi kan menginduk ke kurikulumnya Australia atau Finlandia atau Cambridge begitu loh Pak. Terus nanti dibawa ke sini diaplikasikan, padahal kan ya masyarakat beda nggih Pak, budayanya berbeda begitu kan. Ya begitulah Pak. Indonesia ya Pak, ini harus berubah, nanti kalau nggak berubah katanya tidak ada anggaran. Proyeknya Pak. Pak Marco kemana? Gimana? Sudah dikerjakan tugas saya yang ketiga?
Masih proses, Pak. Proses Bapak. Karena ada tugas mata kuliah PKP Bapak menjadi ganjalan di hati kami semuanya, Pak. Gimana? Ada satu tugas mata kuliah yang seperti membuat skripsi, jadi ya memang jadi ini ya Pak ya. PTK ya? Tapi dengan nggak ada skripsi itu kan ya? Kan PTK kan kemarin. Iya, Ya semua harus bikin PTK, diupload itu 0 SKS itu. S3 Bapak, yang 0 SKS itu karya Pak. Karil ya Pak ya. Nggak apa-apa. Kuliahnya 3 semester ya, nanti kalau sudah semester 3-nya sanda. IPA ini juga IPA saya ya terakhir. Jadi tolong ya belajar. Lagi nggak Pak? Nggak ada, udah nanti mata kuliah yang di lain ya Mbak. Jadi kalau yang seperti ini penjenengan itu materi dan pembelajaran IPA nggak ada. Konsep dasar IPA-nya juga nggak ada. Hanya karena praktikum dan metode pembelajaran. Ya. Seperti yang kalau kita kuliah di pendidikan itu kan nggak ada kuliah materi. Yang ada kapita selekta kalau yang di pendidikan ya. Kalau saya dulu kapita selekta 1, kapita selekta 2, kapita selekta 3. Kemudian ketika saya menempuh di 3 harus bisa ngajar matematika dan juga harus bisa ngajar IPA dulu ya. Buat RPP jumlahnya 11 judul ya, 11 kali pertemuan, kemudian ujian IPA dan ujian matematika. Dulu Pak, waktu sebelum 97 ya. Saya baru diangkat 2 tahun langsung harus ada perubahan ya. Minimal guru SMP di 3. Belum lulus rame-rame harus S1. Sudah S1 teman-teman rame lalu S2 ternyata ekonomi ekonomi sekolahan dipelajari. Gak apa-apa Mbak, kalau penjenengan ikuti saja ya. Iya Pak. Mudah-mudahan IP-nya lebih dari 3, lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Doanya ya. Untuk saya nanti kan ada ujian macam-macam ya. Nanti kalau ada apa ya semacam bank soal atau apa untuk latihan-latihan barangkali tak saya cari dulu nanti. Khusus untuk Pak. Khusus buat belajar. Jadi nanti IPA tuh ujiannya itu offline ya Pak? Pilihan ganda ya Pak? Pilihan ganda ada, ende juga ada Pak. Ada isinya juga Pak? Yang soalnya 5 itu berapa itu Pak? Oh, geser Pak. Itu Pak. Isi semua nanti kan. Banyak gitu Pak. Yang online kan juga pilihan ganda, nanti soalnya misalnya 40, 90 menit, ya nanti dengan di hadapan di lab, ya di SMK sana nanti 90 menit ini diacak, masuk bareng, tapi soal yang dibaca kiri dengan kanan berbeda. Seperti saya waktu UKG itu, sebelah saya nanya, terus saya nggak saya jawab, nanti hilang waktunya habis. Betul Pak, harus fokus kok. Nggak bisa ngurusin sebelah, nanti kecoret nggak Pak? Ya nanti sudah tahu-tahu sudah geser nomor sih Mbak. 2 menit, 3 menit geser nomor. Ya strategi ujian online ya UKG. Ya gitu saja ya. Mohon ya belajar. Ini Pak Marno ada bank soal UT niku Pak. Tapi pilihan ganda. Ya Pak. Nanti tak cari dulu di matur. Ya, nanti kalau minggu ini nanti Pak matur nuwun Bapak. Kami ya. Itu saja, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot. Waalaikumsalam. Tolong screenshot wajah. Mau di screenshot. Hilang orang teman. Ya, monggo. Screenshot. Saya belum siap nih, cari namanya dulu. Dikirim ke saya, Mbak, gambarnya. Nggak ada absen ini, nggak ada absen.
Ada Mbak, di situ ada semua. Screenshot. Kirim ke pembelajaran IPA. Namanya saya nggak ketemu. Jam 12 Kalau ya. Lukman kaosnya pada kaosnya nyong gue. Benar. Di Pandi. Gimana itu Pak, kok nggak aktif nih? Sekali tak memberi pencerahan. Pak Lukman cincinnya gede nemen Pak. Oh, dukun dari Siliwangi. Pak Lukman cincinnya anyar kayak gede Iya Pak, nemen. iya. Iya. Ambil dari Siliwangi Pak. Iya dari Siliwangi. Kasihan gue. Screenshot. Melta screenshot psikolog. Ini gambarnya Pak Lukman. Pak Imron. Wah, Imron sebenarnya Losari ya. Batunya batu apa itu? Batu kali. Batu petir. Miliknya Gus Nur Samsun. Punya Ponari dia. Oh, nama Imron. Melta bahagia banget hari ini Melta. Bagus sekali ya, ketemu Pak Imron.